Officials at the European Central Bank have long signaled rate hikes of a quarter percentage point at a time. But now another indication that by the end of the year, the ECB will have delivered a rate hike of 50 basis points. ECB meeting Juni, langkah awal menuju kenaikan suku bunga. Ingat untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Officials at the European Central Bank have long signaled rate hikes of a quarter percentage point at a time. But now another indication that by the end of the year, the ECB will have delivered a rate hike of 50 basis points, which would be its biggest in over 2 decades. According to Bloomberg, money markets have now priced in a half-point increase by December. That's assuming the ECB raises rates in July for the first time in more than 10 years. ECB President Christine Lagarde has said before that there would be quarter-point hikes in July and September, but the ECB governor in Austria was one who called this week for a half-point hike. A so-called big step in July, he said, would help with inflation and take pressure off the euro, which is at its lowest level since 2017. Bank Sentral Eropa akan melakukan pertemuan dan mengambil keputusan pada Kamis tanggal 9 Juni tahun 2022 pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan konferensi pers Presiden ECB Christine Lagarde pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dengan terbangnya inflasi, maka hampir pasti diduga ECB akan mengakhiri program pembelian aset dan mengirim pesan kesiapan kenaikan suku bunga untuk bulan Juli. Secara jangka pendek, hal ini bisa menambah tenaga bagi kelanjutan penguatan euro terhadap dolar AS. Namun, pertanyaannya saat ini adalah apakah ECB yakin dengan kenaikan suku bunga 50 basis poin atau apakah akan tetap pada pergerakan 25 basis poin yang lebih kecil. Hasil lain yang mungkin adalah pesan untuk kebijakan, lambat dan stabil. Semua itu bisa memaksa euro untuk tertekan dalam jangka menengah. Batu loncatan. Ekonomi zona euro cukup tangguh dalam beberapa bulan terakhir, menyerap lonjakan dramatis dalam harga makanan dan energi tanpa masalah yang serius. Tingkat pengangguran berada pada titik terendah sejak euro muncul. Survei bisnis menunjukkan pertumbuhan yang solid pada kuartal ini, dan ekspektasi inflasi secara historis tetap tinggi. Permintaan terpendam dari konsumen yang syarat dengan tabungan pasca lockdown sudah cukup untuk menutupi dampak negatif dari krisis biaya hidup selama ini. Namun, tidak semuanya cerah. Metrik kepercayaan bisnis dan konsumen telah turun tajam sementara permintaan untuk ekspor Eropa berkurang dengan ekonomi China yang menurun. Oleh karena itu, meskipun matahari masih bersinar, awan badai berkumpul dan sepertinya waktu untuk pengetatan kebijakan moneter terbatas. Pejabat ECB bisa saja lebih memilih untuk menaikkan suku bunga segera pada pertemuan ini dengan inflasi yang masih meningkat. Tetapi hal itu akan melanggar pedoman ke depan mereka sendiri, sehingga hal itu sangat tidak mungkin. Sebaliknya, pertemuan ini mungkin akan digunakan sebagai batu loncatan untuk mempersiapkan pasar menuju kenaikan suku bunga di bulan Juli. Buku Pedoman Pertemuan. ECB telah mengirimkan niatnya dengan jelas. Pembelian aset akan berakhir bulan ini, sebelum suku bunga dinaikkan bulan Juli. Presiden Lagarde bahkan mengatakan bahwa Bank Sentral bermaksud untuk keluar dari suku bunga negatif pada akhir September. Seperti biasa, pasar tampaknya telah bertindak terlalu jauh dengan penetapan harga dalam pengetatan. Penetapan harga pasar saat ini menyiratkan peluang 1 dari 4 kenaikan suku bunga minggu ini, yang hampir tidak mungkin berdasarkan panduan ke depan dan komentar terbaru. Kenaikan suku bunga 25 basis poin sepenuhnya diperhitungkan untuk bulan depan. Dan ada kemungkinan tambahan 35% untuk pergerakan 50 basis poin yang lebih besar. Oleh karena itu, jika suku bunga dipertahankan tidak berubah, reaksi awal dalam euro kemungkinan akan negatif. Reaksi sekunder akan tergantung pada konferensi pers Lagarde dan apakah para pedagang merasakan bahwa pergerakan 50 basis poin adalah mungkin. Secara umum, sepertinya tidak ada insentif nyata bagi kenaikan suku bunga yang lebih besar. Menaikkan suku bunga terlalu cepat dan tinggi setelah berhentinya pembelian aset akan berisiko menimbulkan kepanikan di pasar obligasi. Membuat pekerjaan ECB semakin sulit. Hal yang paling dihindari ECB adalah harus memilih antara memerangi inflasi atau menyelamatkan pasar obligasi Italia dari krisis. Lambat dan mantap, sepertinya adalah pilihan kebijakannya. Gambaran besar. Bagaimanapun, sejauh ini,
risiko seputar euro tetap melemah. Mata uang tunggal telah menguat baru-baru ini, tetapi ini tampaknya bukan awal dari reversal atau tren naik baru. Awalnya adalah wajar pasar mungkin menilai terlalu tinggi peluang kenaikan suku bunga ECB mengingat rapuhnya perekonomian. Begitu momentum kebijakan opening pandemi kembali memudar, mungkin ada perlambatan ekonomi yang tajam. Terutama jika harga energi tetap begitu tinggi. Secara keseluruhan, euro biasanya membutuhkan ekonomi global yang sedang booming dan pasar saham yang meningkat untuk berkinerja baik, yang keduanya tidak mungkin untuk saat ini. 3 katalis. Ada 3 katalis yang dapat memicu pembalikan tren dalam euro dolar. Pertama, The Fed menghentikan siklus pengetatannya. Kedua, perang di Ukraina berakhir. Atau ketiga, China mengabaikan strategi zero COVID-nya. Kombinasi dari ini akan memicu penguatan euro terhadap dolar AS. Dengan demikian, peluang penguatan euro terhadap dolar AS memang masih terbuka untuk jangka pendek ini. Namun, dalam jangka menengah, masih sulit untuk mengharapkan kebangkitan euro lebih lanjut. Berikut adalah gambaran teknikal arah euro terhadap dolar AS. Demikianlah pembahasan Outlook Euro USD kali ini. Ingat, pasang stop loss, target yang rasional. Terima kasih. Saya Wahyu Laksono. Salam profit.